Nah, kemudian bagaimana efeknya kedalaman tanam dan lekatan ini, seperti apa efeknya? Ini ada persamaannya ya dia. Jadi gambarannya kan secara kinerja itu seperti ini ya. Ini adalah lapisan betonnya, ini batasan lapisan betonnya. Kemudian ini tulangan yang tertanam. Nah, tulangan ini kan dibebani oleh beban P ini ya, ditarik oleh beban P. Tulangan ini punya diameter sebesar D. Nah, ini adalah gaya yang harus diberikan oleh beton sebagai perlawanan terhadap gaya P ini supaya si baja ini tetap tertanam dalam kedudukannya sekarang. Jadi tidak terlepas gitu loh. Kemudian, nah ini FB ya, kita notasinya FB untuk gaya lekatan. Kemudian LD ini adalah panjang atau kedalaman tanamnya. Nah, ini bisa kita uraikan dengan persamaan seperti ini, Dek, di mana LD itu panjang tertanam ya, ini panjang tertanam dikalikan dengan PD. PD ini kan keliling lingkaran ya, keliling tulangan. Nah, keliling tulangan dikalikan panjang tertanam, maka dia akan ketemu luas permukaan ya. Luas permukaan untuk sepanjang yang tertanam atau sepanjang LD ini. Nah, kemudian apabila luasan tulangan selimut tulangan dikalikan tegangan, FB ini adalah tegangan lekatan, dikalikan FB, maka akan ketemu gaya. Nah, gaya yang dia harus, gaya lekat yang harus sama dengan P, atau gaya tarik. Supaya sistem ini bisa bekerja dengan baik kan harus sama dengan. Gitu. Nah, jadi bisa kita tuliskan LD dikali V dikali D kali FB sama dengan P, seperti itu. Nah, kemudian P ini, di mana nilai P ini bisa diuraikan menjadi A dikali FY. A itu adalah luasan tulangannya, kemudian FY-nya adalah kuat leleh tegangan baja, kuat leleh bajanya. Nah, di mana A itu bisa diurai menjadi ini ya, A sama dengan Pi per 4 kali D kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan ke sini tadi, LD dikali Pi kali D kali FV sama dengan Pi kali Pi per 4 kali D kuadrat dikali FY. Ini Pi-nya bisa dihilangkan, kemudian D-nya bisa hilang 1 ya. D-nya bisa hilang 1. Nah, jadilah LD sama dengan FY per 4 per FB kali D. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung FB-nya gitu. FB-nya atau tegangan lekat itu bisa dihitung sebagai, kalau kita lihat di sini, nilai FB itu tergantung dari panjang tanamnya atau LD, kemudian diameter bajanya atau D, dan kuat leleh bajanya. Tergantung itu. Jadi besarnya tegangan lekat selain tergantung dengan panjang dan diameter tulangan, itu juga tergantung pada kuat lelehnya si baja tulangan. Nah, di SNI 2847/2013 itu memberikan ketentuan di mana penyaluran batang tulangan ulir atau kawat ulir dalam kondisi tarik itu tidak boleh kurang dari 300 mili. Tidak boleh kurang dari 300 mili ya, deh ya. Jadi minimal itu 30 cm. Kemudian di sini ada dua kondisi yang bisa dipenuhi dengan persamaan ini. Sebenarnya LD itu harus dihitung. Bisa jadi dia butuhnya lebih dari 30 cm, Dek. Nah, syaratnya itu adalah 1 dan 2 ini. Ini, syaratnya ini. Jadi yang pertama adalah jarak bersih antar tulangan itu tidak kurang dari diameternya. Selimutnya tidak kurang dari diameternya. Kemudian yang kedua, jarak bersih tulangan yang disalurkan atau disambung tidak kurang dari 2 kali diameternya. Kemudian selimut betonnya bersih tidak kurang dari diameternya. Nah, itu LD-nya bisa dihitung dengan persamaan ini. Untuk dua kondisi ini, LD-nya bisa dihitung dengan persamaan ini. Untuk D19 atau kurang dari D19 itu pakai persamaan yang ini. Kalau D22 atau selebihnya itu pakai yang ini. Untuk kasus lain di mana keadaan proporsi konfigurasi tulangannya berbeda dari dua ini, maka pakai persamaan yang ini.
gitu. Nah, sekarang supaya tidak bingung, ini terjemahan dari dua ketentuan ini kurang lebih seperti ini, Dek. Ini yang A ya. Jadi kondisinya supaya bisa dihitung LD-nya dengan persamaan tadi, itu syarat yang harus dipenuhi adalah kondisi yang pertama, kalau tulangan itu jarak antar tulangannya, baik itu horizontal maupun vertikal, itu lebih dari diameter tulangan yang terpasang ini. Kemudian syarat yang kedua adalah jarak bersih selimut betonnya. Ini selimut beton baik itu yang vertikal maupun horizontal itu lebih dari diameternya. Itu ketentuan yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau jarak antar tulangannya baik itu vertikal maupun horizontal itu lebih dari 2 kali ukuran diameter tulangannya. Kemudian untuk selimutnya jarak bersihnya lebih dari besarnya diameter tulangan. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Untuk kondisi konfigurasi tulangan 2 ini, itu rumus yang tadi bisa dipakai, persamaan yang ini bisa dipakai. Tapi kalau tidak memenuhi kondisi A atau B ini, maka pakai yang ini. Nah, apa saja ini kan ada banyak faktor ya dia. Ada FY. LD itu kan yang dihitung ya. LD ini yang dihitung. Nah, di situ ada FY. Kemudian ada CT, ada CE. Kemudian lambda. Kemudian ada FC aksen. Kemudian ada DB. Nah, FY itu adalah kuat leleh si baja, FC aksen adalah kuat tekan beton, DB adalah diameter tulangannya. Nah, sekarang kita bicara 3 notasi ini. Di semua persamaan ada 3 notasi ini. Nah, apa itu? CT itu adalah faktor lokasi tulangan yang besarnya ditentukan sebagai berikut. CT bisa disama dengan 1,3 untuk tulangan atas yang didefinisikan sebagai tulangan horizontal yang ditempatkan hingga lebih dari 300 mili atau 30 cm beton segar dicor pada komponen di bawah panjang penyaluran atau sambungan yang ditinjau. Kemudian CT bisa diisikan 1 apabila untuk kondisi yang selain ini. Kemudian ada CE. CE ini adalah faktor pelapisan tulangan yang besarnya adalah, nah ini tergantung 1,5 kalau berlapis epoksi dengan selimut beton kurang dari 3D atau spasi bersihnya kurang dari 6D. Ini kalau epoksi ya dia tulangannya. Kemudian bisa 1,2 kalau dilapis epoksi saja, tidak ada ketentuan selimut beton seperti yang sebelumnya. Kemudian diisikan 1 apabila tulangannya tanpa lapis epoksi. Kebanyakan prakteknya di lapangan adalah sinya 1 deh, karena langsung dicor beton segar. Seperti itu. Kemudian hasil kali antara si T dan si E itu tidak perlu diambil lebih dari 1,7. Misalkan kondisinya 1,3 ya, si T-nya misalkan 1,3. Kemudian si E-nya itu hasilnya adalah 1,5. Nah, berapapun hasil perkalian antara si T dan si E, antara dua ini ya, hasil perkalian faktor si T dan si E ini, berapapun itu tidak boleh lebih dari 1,7. Jadi maksimum 1,7. Kalau misalkan ketemu 1,8 gitu ya, ambil aja 1,7 gitu. Terus lambda adalah faktor beton ringan. Untuk pemakaian beton ringan maka 0,75. Kemudian apabila beton normal dipakai 1. Nah, nilai FC aksen di mana di persamaan ini tadi akar FC aksen ya, akar FC aksen. Nilai akar FC aksen tidak boleh diambil lebih dari 8,3. Akarnya ya, dia ya. Jangan salah, bukan FC aksennya tetapi akarnya. Nilai akar FC aksen tidak boleh diambil lebih dari 8,3 MPa. Kemudian panjang penyaluran boleh direduksi apabila luasan tulangan yang terpasang pada elemen struktur lentur melebihi luasan yang dibutuhkan dari hasil analisis. Nah, ini maksudnya seperti ini, Dek. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik mendesain balok ya, itu kan pertama menghitung tulangan perlu, luas tulangan perlunya. Ini biasanya angkanya tidak bagus, misalkan 3,71 gitu, 3,71 mm persegi. Nah, ini kita nggak bisa ya, Dek ya. Misalkan kita ambil pakai AS perlu itu kalau pakai dengan angka 3,71 mm persegi ini, itu nanti ketemunya cuma butuh 0,5 diameter 10 gitu misal. 0,5-nya diameter 10. Kan kita nggak bisa masang tulangan yang di paru.
tulangan yang dipasang tuh harus 1 kan minimal. Minimal harus 1. Kita nggak bisa masang tulangan hanya separuh seperti ini, atau 3/4 seperti ini. Nah, kita nggak bisa. Jadi, angka tulangan itu selalu bulat. Nah, kalau AS perlunya sekian, kemudian ditransfer jadi butuh berapa tulangan kok nggak sampai 1 buah gitu, misalkan 0,5 buah tulangan, nah berarti kan gambarannya kira-kira kayak gini udah cukup ya dia. Tapi kan kita nggak bisa membuat kondisinya seperti ini, minimal ya 1. Tapi kalau untuk balok itu minimal 2 gitu. Jadi walaupun ketemunya 0,1 ya tetap dipasangnya 2, karena bentuk balok kan seperti ini ya dia, persegi. Nah minimal itu kan ada 2, karena dia ada sengkangnya yang mengelilingi gitu. Jadi minimal 2, walaupun ketemunya hanya 0,3 buah, tetap minimal itu adalah 2. Gitu. Jadi selalu dilebihkan. Pasti selalu dilebihkan. Misalkan butuhnya 5,7 buah, ya kita pasangnya 6 buah minimal. Gitu. Jadi selalu ada kelebihan. Nah, antara AS perlu dan AS terpasang itu pasti selalu ada kelebihan. AS terpasang itu selalu lebih besar daripada AS perlu. Nah, nilai LD itu bisa direduksi dengan cara dikalikan dengan RS. RS ini adalah pengali. RS ini adalah rasio antara AS perlu dibandingkan dengan AS terpasang. Misalkan ini 5,7, yang ini 6 gitu misalkan. Ini kan ketemunya sekitar 0,9 berapa gitu kan. Nah, itu nanti bisa direduksi dengan dikalikan faktor ini gitu LD-nya. Seperti itu maksudnya. Dan untuk semua kasus, nah ini tapi ada batasan deh. Untuk semua kasus, nilai LD tidak boleh lebih kecil dari 30 cm. Jadi misalkan dapat hitungan pertama ini dari yang sini. Dari yang sini, hitungan sini ini misalkan dapat LD-nya 40 cm misal. Kemudian dikalikan faktor reduksi. Faktor reduksinya kebetulan 0,7 misalkan. Nah, ini kalau dikali, maka LD-nya yang terkoreksi kan ketemunya 20, ketemunya kan nanti 28 cm ya, Dek. Nah, ini tidak boleh karena minimal adalah 30. Jadi tetap diambilnya 30 cm, seperti itu maksudnya.